Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema malam ini yang berjudul Hari Raya Pentakosta, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu kita baru saja merayakan Hari Raya Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas para rasul, yang sesungguhnya merupakan suatu peristiwa yang sangat menentukan untuk gereja. Karena hari tersebut juga sebagai hari kelahiran gereja. Artinya, bahwa pada hari Pentakosta ini, murid-murid Yesus yang dulunya belum dikuatkan pada waktu Yesus masih hidup bersama mereka, kemudian mendapat kekuatan yang luar biasa yang mengubah hidup mereka. Pertanyaannya, dari mana kekuatan atau keberanian itu berasal? Apa arti Pentakosta bagi kita yang hidup pada zaman sekarang? Dan apa yang Tuhan kehendaki dari kita semua sebagai murid-murid Kristus? Sebelum kita lanjutkan, mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sobat Maestro yang terkasih, dalam bacaan tadi, kita melihat bagaimana Tuhan membuat mujizat yang luar biasa. Orang-orang Yahudi di daerah Galilea kemudian bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain yang tidak mereka kenal, tetapi karena Roh Kudus yang menjiwai mereka, mereka berbicara dalam pelbagai macam bahasa, sehingga orang-orang yang datang dari berbagai tempat atau negara mendengar para rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Tetapi mujizat lebih besar lagi, sebetulnya ialah bahwa dengan kehadiran Roh Kudus, manusia diubah, dikuatkan, dan apa yang dahulu mustahil itu menjadi kenyataan. Kalau kita renungkan siapakah Petrus itu? Kita tahu bahwa pada waktu Yesus ditangkap, Yesus diadili, Petrus juga hadir. Dia begitu ketakutan ketika seorang hamba perempuan dan hamba yang lain dan juga orang-orang yang ada di situ yang mengenali dia
mengatakan bahwa Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus dan dia adalah salah seorang dari mereka. Tapi Petrus menyangkal Yesus. Namun kemudian sesudah Pentakosta, sesudah Petrus dipenuhi Roh Kudus, Petrus menjadi manusia baru. Roh Kudus mematahkan ikatan ketakutan para rasul di hari-hari pertama setelah kematian dan kebangkitan Yesus itu. Dari yang awalnya mereka diliputi oleh suasana takut, cemas, putus asa, menjadi percaya diri, penuh semangat dan keberanian. Seketika setelah itu Roh Kudus mendorong Petrus untuk berkhotbah, mewartakan Tuhan yang telah bangkit kepada orang-orang di Yerusalem. Maka apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Lalu apa yang terjadi? Ketika Petrus dihadapkan pada sidang Sanhedrin, lalu ditegur, diancam supaya jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus, Petrus berani membantah. Dari manakah keberanian itu? Tidak lain adalah dari Roh Kudus. Inilah karya Roh Kudus. Roh Kudus yang telah dicurahkan atas diri para rasul. Roh Kudus bukan hanya memberi semangat dan keberanian baru pada Petrus, tapi juga pada murid-murid yang lain di mana mereka pun saat itu memulai misinya menginjili dunia. Dan bukan hanya murid-murid dahulu, tetapi pada zaman sekarang ini juga Roh Kudus itu dicurahkan atas kita. Bila kita terbuka, hidup kita juga akan diubah. Apa yang dahulu rasanya mustahil bagi manusia, sekarang menjadi kenyataan. Dan inilah rahmat istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, Roh Kudus yang dicurahkan di Pentakosta itu bukan hanya untuk mereka dahulu, tetapi untuk kita semua bila kita betul percaya. Oleh kuasa Roh Kudus, maka hidup kita juga menjadi lain atau berubah. Maka sebetulnya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita semua membutuhkan kuasa Roh Kudus. Sobat Maestro, ketika kita dibaptis, kepada kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu apa perlunya Roh Kudus bagi kehidupan kita? Yang pertama adalah, kita tidak akan mungkin berkata Yesus itu adalah Tuhan, kecuali dalam kuasa Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3b, firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi Roh Kudus yang berdoa di dalam diri kita. Dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Lalu yang ketiga, apa perlunya Roh Kudus bagi kehidupan kita? Kita akan bisa mengatasi kelemahan-kelemahan atau godaan-godaan dalam kuasa Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16-17. Firman Tuhan mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Sobat Maestro, Tuhan tahu bahwa manusia itu lemah dan tidak berdaya, dan godaan di dunia itu sangatlah banyak. Oleh karena itu sebelum meninggalkan dunia, Yesus minta kepada Bapa untuk memberikan kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai dan menguatkan kita dalam mengatasi segala kelemahan dan godaan lewat kuasanya. Dan yang keempat, apa perlunya Roh Kudus bagi kehidupan kita? Roh Kudus membantu kita dalam bersaksi. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sobat Maestro, Paus Fransiskus merilis pesannya untuk Hari Misi Sedunia 2022 yang dirayakan pada tanggal 23 Oktober dan mendesak semua orang Kristen untuk mewartakan pesan keselamatan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari.
Paus berkata bahwa panggilan setiap orang Kristen untuk bersaksi tentang Kristus itu sebagai jantung ajaran Kristus kepada para murid. Paus mengatakan Kristus adalah yang pertama diutus untuk mewartakan sebagai misionaris Bapa dan sebagai saksi setianya. Setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi misionaris dan saksi Kristus. Dan gereja, komunitas murid-murid Kristus, tidak memiliki misi lain selain membawa Injil ke seluruh dunia dengan memberikan kesaksian tentang Kristus. Menginjili adalah identitas gereja. Paus Fransiskus menambahkan bahwa orang Kristen tidak dapat memberikan kesaksian penuh dan tulus tentang Kristus Tuhan tanpa ilham dan bantuan Roh Kudus. Semua murid misionaris Kristus dipanggil untuk menyadari pentingnya pekerjaan Roh Kudus, untuk berdiam di hadiratnya setiap hari, dan untuk menerima kekuatan dan bimbingannya yang tiada henti. Memang, justru ketika kita merasa lelah, tidak termotivasi atau bingung, kita harus ingat untuk meminta bantuan Roh Kudus dalam doa. Doa, kata Paus, memainkan peran penting dalam kehidupan misionaris, karena memungkinkan kita untuk disegarkan dan dikuatkan oleh Roh sebagai sumber ilahi yang tak habis-habisnya dari energi baru dan sukacita dalam berbagi kehidupan Kristus dengan orang lain. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Sobat Maestro, jadi kita semakin mengerti sekarang bahwa sebagai pengikut Kristus, kita semua dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Kristus untuk mewartakan. Dan untuk itulah Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Kalau Roh Kudus turun, pasti kita diberi keberanian. Dan Roh Kudus akan senantiasa membantu kita menyatakan semuanya. Maka kalau kita boleh mengalami kasih Allah, janganlah disimpan sendiri. Tapi sharingkan itu kepada teman, saudara, keluarga, dan lain-lainnya. Sehingga makin banyak orang mengenal Allah. Maka dengan demikian, Injil akan tersebar kemana-mana. Ini bukan hanya karya para rasul, tetapi panggilan untuk kita semua. Dan inilah sesungguhnya yang dirindukan Tuhan dari kita. Sobat Maestro, Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul supaya mereka dengan penuh keberanian mewartakan Injil kemana-mana. Itu bukan berlaku bagi para rasul saja, tetapi juga bagi kita semua. Dan oleh kuasa Roh Kudus, kita akan dimampukan melakukan banyak hal dan diberikan keberanian. Maukah kita ikut ambil bagian dalam karya keselamatannya? Maukah kita dipakai sebagai alat-alatnya supaya makin banyak orang mengenal dan percaya kepada Tuhan? Maukah kita melakukan itu semua demi cinta kita kepada Tuhan dan keselamatan jiwa-jiwa? Semoga Roh Kudus memampukan dan membimbing kita semua. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua, para pendengar komunitas Maria Teresa dan saya sendiri. Bimbinglah setiap dari kami yang sudah dibaptis, agar menyadari kehadiran Roh Kudus yang telah ada dalam diri kami, dan mulai berani untuk bersaksi tentang Tuhan dan kebaikannya dalam kehidupan kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam diri kami saat ini, sehingga segala sesuatu yang kami ucapkan dan kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran, dan masukan, atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silakan menghubungi nomor 0812-2459-0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
Tuhan Yesus memberkati.